Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka di R dan R Channel, masih dalam materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdapat dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar meliputi makanan dan nutrisi, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya yaitu faktor dalam. Faktor dalam meliputi gen dan hormon. Gen adalah faktor penentu yang diturunkan dari induknya. Sifat-sifat yang diturunkan dalam gen setiap jenis berbeda. Biji merupakan gudang informasi mengenai bentuk daun, warna biji, jumlah mahkota, dan sifat-sifat lainnya tersimpan di dalam biji. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena biji merupakan unit pembawa sifat keturunan yang di dalamnya terdapat gen. Gen berfungsi sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon pada makhluk hidup. Kemudian, faktor dalam yang kedua adalah hormon. Hormon berperan dalam memberikan sinyal-sinyal kimia yang mengordinasikan bagian-bagian suatu organisme. Pada tumbuhan, terdapat beberapa macam hormon yang disebut fitohormon atau hormon tumbuhan. Di antaranya adalah auksin yang berfungsi merangsang tumbuhan, akar, batang bunga, buah, perkecambahan, dan membengkokkan batang. Yang kedua adalah sitokinin, berfungsi untuk merangsang pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, dan menghambat penuaan. Ketiga, giberelin, berfungsi merangsang pertumbuhan daun, bunga, buah, pemanjangan batang, serta perkecambahan biji dan tunas. Yang keempat adalah asam absisat, berfungsi menghambat pertumbuhan sel, menunda pertumbuhan, dan membantu dormansi. Yang kelima adalah gas etilen, berfungsi mempercepat pematangan buah, penebalan batang. Kombinasi gas etilen dan auksin atau giberelin dapat memicu pembuangan. Yang keenam adalah asam traumalin, berfungsi merangsang regenerasi sel di bagian tumbuhan yang luka. Dan yang terakhir adalah kalin, berfungsi merangsang pembentukan organ tumbuhan, misalnya akar, rizokalin, batang, kaulokalin, daun, fitokalin, dan bunga, autokalin atau florigen. Setiap fitohormon mempunyai efek yang berbeda terhadap tanaman. Pada makanan atau nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya adalah air dan kelembapan. Air merupakan faktor yang paling penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya matahari dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Padi yang ditanam pada awal musim kemarau pada suhu udara rata-rata tinggi lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan pada suhu udara rata-rata rendah. Jenis bunga mawar yang tumbuh dan berbunga dengan baik di pegunungan yang sejuk ketika ditanam di daerah pantai yang panas, pertumbuhannya menjadi lambat dan tidak menghasilkan bunga yang seindah sebelumnya. Kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara dan tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kondisi yang lembab, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan dan lebih sedikit penguapan. Kondisi ini
sangat mempengaruhi sekali terhadap kemanjangan